Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan halaman website. Pada video sebelumnya kita telah membuat user interface bagian ini. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk mendisplay data. Nah, yang pertama itu kita akan menghubungkan database. Kita masuk pada kasih Visual Studio Code. Seperti ini scriptnya. Pada bagian ini kita akan membuat suatu file yang namanya itu kita buat file namanya konektor. Kita tekan pada ini, kita tambah file, kita ketik di nama konektor .php. Kita enter. Nah, pada bagian ini kita akan mengisi script, di mana script itu akan menghubungkan dengan database yang telah kita buat pada aplikasi Excel. Untuk script pada file konektor ini, saya sudah mempunyai scriptnya. Kita buka dokumen dan lalu script. Kita pakai script nomor 1, koneksi ke database. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita pindah. Kita tempel pada file konektor PHP ini. Nah, jadinya seperti ini. Bagian ini adalah variabel konektor. Untuk nama database ini, kita harus ganti dengan nama database yang ada pada aplikasi Exam atau pada PHPMyAdmin kita. Bisa lihat. Sini nama database kita. Nama database kita di sini adalah komunitas religius. Oke. Kembali kita tulis di sini komunitas religius. Komunitas religius. Oke. Nah, pada bagian ini, if ini, itu adalah MySQL yang koneksinya kalau gagal dia akan menampilkan bahwa koneksinya telah gagal. Untuk mengecek bahwa apakah koneksinya gagal atau tidak. Untuk localhost ini, kalau teman-teman sudah online atau teman-teman sudah hosting itu, dia akan muncul sendiri ya. Ya, ini rootnya itu adalah nama user. Oke, kalau untuk bagian ini, dia akan berisikan password. Tapi jika pada PHPMyAdmin teman-teman, kalau masuknya menggunakan password, teman-teman bisa mengisi passwordnya di sini. Kalau tidak, kita kasih kosong saja. Misalnya kita save all. Seperti ini. Oke, kita kembali pada halaman indeks. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan from connector dengan from index. Nah, di sini kita menggunakan PHP, kita enter. Untuk PHP sendiri kita mempunyai dua tag, yaitu tag tutup dan tag buka. Untuk tag buka PHP-nya itu kita pakai lebih besar, tanda tanya, PHP. Untuk tag tutupnya itu kita pakai tanda tanya lebih kecil. Enter. Di sini kita menggunakan include. Kita
taruh ikutnya pada bagian sini. Nah, untuk PHP ini, script apapun yang berada di antara dua tag buka dan tag tutup itu disebut dengan script PHP. Atau kita juga bisa mengkombinasikan dengan script-script lainnya. S. Nah, untuk menghubungkan form connector tersebut, di sini kita menggunakan include. Include, kita menggunakan tanda kutip 1. Oke, seperti ini. Dan pada bagian sini, kita isi dengan nama file yang mau kita hubungkan. Nah, nama file tersebut adalah connector.php. 2 titik koma seperti ini. Jika file konektor ini dia ada dalam satu file tersendiri, contohnya misalnya di sini dia mempunyai satu folder, seperti misalnya foldernya aset, maka di sini kita harus isi dengan nama foldernya dulu, seperti ini. Baru kita isi dengan nama filenya. Tapi di sini karena konektornya tersendiri, maka kita hanya tulis dengan konektor saja. Seperti ini, kita Ctrl S. Oke. Baik, selanjutnya itu kita akan membuat script untuk menampilkan isi. Tapi sebelum kita membuat script tersebut, kita harus mengisi data kita pada tabel profil pada PHPMyAdmin. Oke, pada tabel profil, kita insert. Yang pertama itu, ID profilnya itu kita tidak perlu isi karena kita menggunakan auto increment. Jadi akan terisi secara otomatis. Nama komunitas ini kita tulis religious. Alamatnya itu kita pakai Jalan Hasanuddin, Kelurahan Mobeli, Kecamatan Kota Keva Manado, Kota Keva Keva TTU Provinsi NTT. Jalan Hasanuddin, Kelurahan Mobeli, Kecamatan Kota Keva Manado, Kota Keva Manado, TTU Provinsi NTT. Untuk teleponnya kita isi 03. Ini emailnya itu kita pakai support religious.com. Visinya, untuk visi itu saya sudah buat dalam bentuk Word, jadi kita tinggal salin saja. C. Untuk misinya juga sama. Untuk misinya itu juga kita sama, kita copy paste dari yang telah saya buat. C. Ctrl V di sini. Seperti ini. Tujuannya pun sama.
Bisa edit di sini. Seperti ini. Untuk deskripsinya juga sama. Ctrl+C, tempel di sini. Jadi seperti ini. Kita klik proof. Ya, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi script, di mana script tersebut digunakan untuk mengambil data dari database yang telah kita buat. Sini saya sudah mempunyai scriptnya. Buka dokumen, script. Kita menggunakan script cari data di tabel. Kita Ctrl A, C. Kita letakkan di bawah include ini. Seperti ini. Yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Jadinya seperti ini. Ini adalah nama variabel dan juga nama filenya. Ini kita hapus juga. Jadi seperti ini. Oke. Ini adalah query. Ini select bintang from, karena kita ingin mengambil data dari tabel profil. Jadi sini kita rubah menjadi profil. Untuk query ini kita hapus karena kita ingin mengambil semua data dari tabel profil. Jadi where ini kita hapus. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut. Jadi echo ini dia akan menyebutkan atribut-atribut yang telah kita sebutkan di dalam PHP MyAdmin kita dalam tabel profil. Jadi pertama itu dia mau mengambil kita buka pada tabel profil, struktur, ID profil. Jadi kita tulis di sini nama variabelnya itu ID profil. Untuk nama filenya ini kita harus ikut dengan nama file atau nama atribut yang ada pada tabel profil. Kalau untuk variabel ini kita bisa bebas, tapi kalau untuk nama filenya itu kita harus mengikuti yang ada pada tabel profil. Sini kita tulis ID profil. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Untuk nama file ini dia mengikuti nama atribut yang ada pada tabel profil pada PHP MyAdmin. Jadi script ini
script yang membaca nilai dari atribut, terus dia disimpan pada variabel profil. Oke. Selanjutnya ada nama komunitas, alamat, telepon, email. Kita profil. Kita Ctrl C saja. Satu. Selanjutnya ini setelah ID profil ada nama komunitas. Kita rubah bagian sebelahnya dulu. Selanjutnya, setelah ID profil kita ambil nama, alamat telepon. Taruh pada bagian sini dulu. Nama. Sini kita tulis nama komunitas. Variabel alamat. Setelah alamat, telepon, email, visi. Telepon. Email. Visi. Tujuan dan deskripsi. Kita tambah lagi satu, lagi kita tambah dua. C. Misi. Tujuan dan deskripsi. Alamatnya kita ganti. Alamat. Telepon. Email. Visi. Misi. Tujuan dan deskripsi. Jadinya seperti ini. Kita tambahkan satu di bawah sini itu variabel hasil. Variabel hasil. Nah, variabel hasil ini kita sama dengan sini kita isi satu. Nah, untuk variabel hasil ini jika hasilnya sama dengan 1, maka hasilnya itu ditemukan. Jadi kita taruh keterangan di sini ditemukan. Dan untuk else-nya ini
kita sini. Dan ini jika hasilnya 0, maka ini keterangannya itu tidak ditemukan. Jadi skripnya seperti ini, kita Ctrl S. Select bintang from tabel profil. Ini dia akan mengambil semua data yang ada pada tabel profil. Dan untuk skrip yang ini, jika datanya itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 kan 1. Jadi pada skrip ini dia akan menguraikan atribut-atribut dan akan menyimpan atribut-atribut tersebut dalam variabelnya masing-masing. Dan hasilnya itu jika ditemukan, hasilnya akan 1 dan tidak ditemukan hasilnya 0. Oke, kita sudah Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data. Yang pertama itu kita akan mengisi data alamat. Kita akan ganti pada bagian footbar ini. Untuk kita mengisi data, kita harus awali dengan script PHP, yaitu PHP seperti ini. Nah, pada bagian ini kita isi dengan echo. Nah, di mana echo ini ialah perintah untuk mencetak. Selanjutnya kita isi dengan variabel. Nah, lambang variabel ini dilambangkan dengan lambang dolar. Karena kita akan mengisi dengan alamat, maka kita isi di sini variabel alamat. Seperti ini. Setelah itu kita titik koma. Oke, kita langsung Ctrl S. Kita testing. Di sini error kita lihat pada indeks PHP line 21. Line 21. Oh iya, di sini kita lupa titik koma. Di sini juga. Kita Ctrl S. Testing. Nah, 8, 9, 10, sampai 16. Iya, sayang di sini. Kita hapus echo-nya. Echo. Sini kita tambahkan sama dengan seperti ini. Kita Ctrl S. Testing jadinya seperti ini. Jika teman-teman merasa untuk alamatnya itu ukurannya terlalu kebesaran, teman-teman bisa menambah textmal seperti script ini. Dan dia ukuran itu akan berubah seperti ini. Dia menjadi lebih kecil. Selanjutnya kita akan mengisi pada menu pilihan di mana terdapat visi, misi, dan tujuan. Dan juga kita akan mengisi deskripsi.
Oke. Scriptnya sama, jadi kita copy paste saja. Kita isi pada PC. Oke, bagian ini. PC. Oke, kita akan mengisi data untuk visi. Kita sudah copy paste. Nah, di sini kita ganti nama variabelnya itu variabel visi. Ctrl S, testing. Nah, testingnya jadinya seperti ini. Visi. Selanjutnya kita akan mengisi untuk misinya. Hapus bagian sini. Ctrl V. Nama variabelnya itu variabel misi. Ctrl S. Kita testing. Nah, jadinya seperti ini. Untuk tujuan juga sama. Tujuannya juga sama. Kita hapus dari sini. Nama variabelnya variabel sure. Ctrl S. Kita testing. Nah, tujuannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi data untuk deskripsi. Kita gantinya itu di bagian sini. Ini kita hapus. Kita tambah script tadi itu di dalam tag P. Nah, tag P ini ialah tag untuk paragraf baru. Kita rubah variabelnya itu variabel deskripsi. Kita Ctrl S. Kita testing. Ya, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengganti gambar ini dengan logo. Nah, logonya sudah saya siapkan. Logonya, untuk logo ini, untuk menyimpan foto itu kita harus membuat satu folder. Kita copy dulu. Kita membuat satu folder yang namanya folder image. Kita buka dari sini. Kita tambah satu folder.
namanya folder image. Nah, folder image ini kita gunakan untuk menyimpan foto atau logo yang kita gunakan. Kita paste. Namanya ini kita ganti jadi logo. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ganti di fake image sini. Jadi dari sini kita hapus. Kelasnya kita tidak pakai. Jadi kita hapus yang bagian ini. Nah, untuk logonya ini kita menggunakan tag image. Nah, kita akan menampilkan logonya. Di sini kita menggunakan script untuk mengambil gambar itu, kita menggunakan script image. Kita buka tanda buka, kita image. Untuk mengambil gambarnya itu, kita menggunakan yang namanya source. Nah, untuk rootnya itu, karena logonya itu dia ada dalam folder image, maka di sini kita tulis image, kita ketik nama foldernya, setelah itu baru kita ketik nama filenya, itu logo. Sini kita tulis logo, karena saya menggunakan JPG, kita di sini tulis JPG. Nah, seperti ini. Ctrl C, kita Ctrl S. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran gambarnya itu, kita pakai width. Dia di dalam tag ya. Kita pakai, saya pakai yang 100%. Seperti ini. Jika teman-teman mau memposisikan gambar di tengah, kita bisa pakai text center. Kalau tadi untuk kecil berarti small kan. Kalau mau posisi berarti center. Berarti ada text center di kiri dan yang di kanannya ada. Jika teman-teman mau mengatur posisi dari foto itu, kita menggunakan text center. Jika tadi untuk ukurannya ada small, maka untuk posisinya itu kita pakai text center. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Kita Ctrl S, kita testing. Nah, jadi itu seperti ini. Logonya itu muncul seperti ini. Jadi script untuk image-nya itu ini. Yang ini kita hapus saja. Untuk about me ini kita ganti
About me ini kita ganti dengan tentang kami. Kita testing dulu. Nah, seperti ini. Jadi jadinya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ada visi, misi, dan tujuan. Nah, kalau tujuannya seperti ini teman-teman, untuk mengubahnya itu kita tinggal mengubahnya di database. Coba kita tes ubah dulu. Bagian tujuan. Browser. Edit. Bagian tujuan. Kita go. Coba kita testing. Sama saja. Oke teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Sekian video untuk display data, dan ini untuk display datanya itu part 1. Selanjutnya itu saya akan membuat part 2 pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih.